Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin alladzi ala kulli ni'matil imani wal islam walladzi adhaba 'anna hajna inna rabbana laghafurur syakur. Wassalatu wassalam alaika ya sayyida sadati nabiyina wa nana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhaduka hamlatal arsyika wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh bi haqqi dzatika wa haqqi asma'ika wa sifatika bi haqqi imamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyahu adarahu bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Sadaqallahul azim wa rasulih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita datang di halaqah yang mana semua diwajibkan bagi orang muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmu faridah ala kulli muslim wal muslimah. Jadi nuntut ilmu ini hukumnya wajib, bukan sunnah.
laki-laki ataupun perempuan. Alhamdulillah kita sudah salah satu bagian daripada memenuhi syarat datang di majelis ini. Dan mudah-mudahan niat kita yang akan tertulis dan tercatat nanti di akhirat, bahwa sesuatu tidak akan terhapus segala sesuatu apa yang kita lakukan. Bahkan satu biji sawi, satu biji jarrah, perbuatan kita tidak hilang, tidak terhapus. Yang bisa menghapus itu adalah amal-amal saleh, yaitu kelak akan datang yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Dan hari perhitungan itu yang sangat dasar, yang tidak mengenal rasa kasihan dan tidak mengenal apa itu pertolongan, kecuali amal-amal soleh. Putus semua ketika hari kiamat. Satu pun tidak akan mampu menolong istri, suami, anak, keluarga, saudara, sahabat, teman. Illa wa amilus sholih, amal soleh. Tentukan hari-hari yang semua adalah ketentuan dan kepastian. Apakah untung hari itu atau rugi hari itu? Itulah orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, maghfirah yang kita harapkan, dan dari orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, anak kita semuanya, dan semua yang berkalian nasab akan dicurahkan rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan tulisan-tulisan hasanat kelak pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kabul segala hajat selama di akhirat dan akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian pada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi awal akhir, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga semuanya. Mudah-mudahan itulah harapan yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah syafaat utama, syafaat yang agung, syafaat yang diharapkan semua yang mengaku umat Islam, yang tidak mengandalkan semua apa yang dimilikinya, bahkan semuanya tidak tersisa yang kecuali di bawah adalah amal soleh. Dan sebanyak apa selawat yang diamalkan, itulah yang pertama kali mendapatkan pertolongan atau syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di barisan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin rahimahullah. Siang hari ini kita kembali lagi meneruskan yang kemarin, bahayanya cinta dunia atau bahayanya tipuan dunia. Karena disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas abudu rabbakumul alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini kalimat sembah, menyembah. Kata-kata menyembah ada 3 bagian.
Quran ini memisahkan dengan level 1, 2, 3. Yang pada umumnya hanya level yang pertama yang dikerjakan, dan itu bentuk hanya sebagai pelengkap atau disebut syarat. Ini kebanyakan dan pada umumnya satu ayat itu. Orang Islam wajib sholat, itu saja. Untuk meningkatkan selanjutnya, itu tidak akan sampai pada pemikiran kalau tidak mendalami agama. Jadi berhenti hanya untuk mengerjakan, melaksanakan sholat. Ini ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia untuk menyembah. Cukup. Yang sudah selesai. Yang penting saya Islam, saya sholat. Islam, rukun Islam kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mentok, selesai. Al-Islam. Tapi kalau kita bertanya tentang iman, apakah ada kalimat-kalimat iman itu disebutkan tentang puasa, atau tentang zakat, atau tentang haji? Ada atau tidak? Kalau Islam itu belum tentu orang beriman, ini masalahnya. Dan itu banyak orang awam tidak mengetahui. Dianggap sudah memenuhi syarat yang demikian, dia mengatakan beriman. Padahal ada ayat yang lain yang menunggu. Ini tugas orang-orang yang meningkatkan rasa Islam ke iman. Itu bedanya dengan orang dahulu. Tauhid diutamakan, kemudian mengerjakan Islam. Kalau sekarang kebanyakan Islam mengerjakan, tapi tidak tahu apa-apa. Apalagi untuk bagian-bagian orang yang sama sekali tidak mengenal agama, itu hanya sebagai syarat. Baguslah daripada nggak sholat. Tapi tidak berlaku untuk beriman. Karena orang yang beriman ini jelas yang dikatakan dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu. Jadi kecuali orang yang beriman, yang beruntung. Nah, ini kalau kita kaitkan, apa urusannya dengan dunia? Apa urusan dengan harta? Apa urusan dengan kemewahan? Atau urusan yang kita miliki? Tidak ada hubungannya. Maka dikuatkanlah dalil ini ilal ladzina amanu, orang yang beriman. Dan ketika dia mengaku beriman, tidak bisa mendapatkan predikat iman ini kalau tidak beramal soleh. Banyak orang beramal, orang Islam beramal, zakat cukup. Pengetahuan yang sangat awam rendah, awam rakyat biasa itu menganggap zakat cukup, selesai. Karena pengetahuan yang demikian yang hanya terbatas pada mengatakan zakat 2,5% per tahun, bukan per bulan. Itu pun sulit diamalkan. Yang sudah rendah banget sulit diamalkan. Dengan persentase itu. Dengan ukuran kita dengan iman itu beda. Ini beramal, tapi belum disebut beramal soleh.
Sedangkan manusia itu meninggal membawa 3 perkara. Yang satu adalah ilmu yang manfaat. Jelas. Tidak ditanyakan apapun, ilmu yang manfaat. Baik ilmu muamalah atau ilmu mukasyafah. Ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, jadi dosen, jadi guru, itu amal jariah juga. Selama ilmu itu manfaat bagi manusia. Ilmu akhirat yang bagaimana? Ilmu dunia bagaimana? Ilmu pengetahuan yang bagaimana? Silahkan. Tapi jangan lupa, wa hisabahum, artinya semua akan diperhitungkan. Baik buruknya, kecil besarnya, semua akan dihamparkan lembaran-lembaran catatan-catatan manusia. Ini orang beriman. Yang jarang dipikirkan oleh orang Islam. Karena orang beriman itu percaya hari pembalasan, hari hisab. Orang beriman itu percaya hari kiamat. Dia percaya dengan Allah dan Rasul dan Qur'annya dan malaikatnya. Benar-benar bukan sekedar informasi. Ini bedanya Islam dengan iman. Al-iman Islam. Kalau al-Islam wala iman. Dan Islam kafah, Islam yang mencukupi persyaratan, Islam yang mencukupi semua hukum untuk menuju iman. Islam, iman, ihsan. Level 3. Ihsan. Banyaknya orang yang menuntut ilmu, banyaknya orang yang mengaji, banyak yang belajar. Saya belum percaya, asal saya yakin bahwa kamu golongan iman. Karena belum ada komitmen dengan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang membawa anak yang soleh. Saya nggak percaya menjadi anak yang soleh. Kalau bapak ibunya kaya, anaknya pasti kaya. Tapi kalau anaknya kaya, belum tentu bapak ibunya kaya. Itu kira-kira pada umumnya. Nah di sini ilmu anak yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan semua amal ini menjadi amal soleh karena anak yang soleh. Ditingkatkan anak yang soleh beramal soleh menjadi amal jariah. Ini iman ayat masuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang punya sholat yang khusyuk. Kalau kita tanya, sudah kita sholat yang khusyuk? Apa sholat khusyuk itu kamu sholat memejamkan mata? Atau kamu memperbanyak sujud? Atau memperbanyak rukuk? Kamu bilang khusyuk? Karena ayat yang lain menyebutkan Allah sudah berfirman, kami sudah beriman
Sholat yang sudah beriman, kelihatan khusyuk, ternyata kufur. Summa kafaru. Ketika dia sudah sholat, sudah malah beriman, tidak ada 1 jam dia kufur nikmat Allah Ta'ala. Quran. Maka tadi buat pilihan dalam hidup ini hati. Kita tanya hati ini condong kemana saudara-saudara ini? Apakah betul bahwa hidup ini adalah untuk mempersiapkan bekal kamu nanti melangkah ke kuburan, atau bekal ini untuk mencapai cita-cita kesuksesan yang melupakan Allah? Itu pilihan. Kemudian Allah Ta'ala menekan lagi kepada manusia ini, hamba-hamba ini, walakin asaran nas la ya'lamun, walakin asaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ini pertama. Yang kedua, kalau sudah tidak tahu, walakin asaran la yashkurun, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kenapa? Sholatnya tidak khusyuk. As-sholatu 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini adalah menuju kepada amar ma'ruf, yang menjauhkan segala kemungkaran dan keburukan. Kalau sholat masih bisa maksiat dan mungkar, berarti sholatnya nggak beres. Belum sholat. Secara hakikat, secara syariat, dia hanya gerak badan, nggak perlu konsentrasi, nggak perlu fokus, nggak perlu ini. Yang penting rukuk, sujud, salam, sudah selesai. Tidak berbekas. Itu sholat olahraga. Dan ancamannya, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka akan masuk neraka apabila dalam kelalaian sholatnya. Tadi siapa yang tahu? Kalau mereka tidak mengkaji, mereka tidak pernah baca Al-Quran, mereka tidak pernah mengetahui 1 lembar hadis pun, bagaimana dia tahu dengan dalil ini? Tidak usah 30 juz, hanya 1 ayat. Alladzina yura, mereka hanya pamer, mereka hanya riya. Bukan tidak boleh kamu umroh tiap bulan, kamu hanya pamer kekayaanmu. Bahkan kalau perlu sekeluarga semua kamu umrohkan. Yang lucu, rukun haji tidak tahu. Yang lucu lagi, doa tidak tahu. Itulah seperti keledai yang keliling-keliling di jalan tanpa tujuan. Taklidul, orang-orang yang ikut-ikutan. Ini bedanya dengan orang dulu. Kalau orang dulu yang pertama mengaji. Sekali lagi, mengaji itu bukan duduk mendengar, menulis, tidak. Itu ibtidaiyah, ngaji turutan. Kalau sudah umur akhir balik ini, bukan menulis, bukan mendengar saja, mengkaji.
betul-betul agama ini dikaji. Sampai sejauh mana kajian-kajian itu sampai merasakan di mana diuji. Keimanannya, keyakinannya, kesabarannya, syukurnya, ikhlasnya, ketaatannya, ketakwaannya, semua dalam bentuk ujian. Jangan mengatakan kalian beriman kepadaku kalau kami tidak menguji iman kalian. Ini Quran. Kalau tidak sanggup, kufur atas iman mereka, kufur atas Islam mereka. Gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang marah, gampang kecewa, gampang menyerah, lemah mental, lemah iman, lemah moral. Tapi kalau khusyuk, tidak. Ini tingkatan level kedua. Kalau iman, pasti Islam. Islam, wala iman. Diragukan keimanan. Sampai level yang ketiga, ada lagi. Setelah beriman, setelah mereka khusyuk, mereka akan menambahkan ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Maka dia mengatakan ayat yang berikutnya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembah sujud Tuhanmu sampai datang keyakinanmu.